kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, bab 3 transformasi anak-anak, kegiatan 4 pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Materi ini ada di halaman 142 sampai dengan 145. Baik, Ibu langsung membahas. Materi kegiatan 4 anak-anak, pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ayo kita mencoba. Sediakan kertas milimeter atau kertas berpeta. Kemudian buatlah koordinat kartesius pada kertas tersebut. Lakukanlah kegiatan di bawah ini. Untuk kegiatan yang ke-1, gambarlah segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A 3,9, B 3,3 dan C 6,3. Kemudian gambarlah garis Y sama dengan 1. Dengan menggunakan cara yang sama pada kegiatan-kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya, gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1. Bayangan hasil pencerminan tersebut selanjutnya disebut dengan segitiga ABC1 dengan koordinat titik sudutnya antara lain A1 aksen, B1 aksen, dan C1 aksen. Baik anak-anak, untuk segitiga ABC-nya sudah Ibu gambarkan. Ini segitiga ABC, koordinat titik sudut A 3,9, B 3,3 dan C 6,3. Selanjutnya segitiga ABC ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 itu sejajar dengan sumbu X anak-anak. Selanjutnya kita cerminkan dari titik A di sini. Jaraknya dari cermin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ini dari garis Y sama dengan 1. Selanjutnya ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini membentuk titik sudut A1 aksen di 3, -7. Selanjutnya titik B, jaraknya dari garis Y sama dengan 1 atau cerminnya 2 petak, berarti ke bawah 2 petak. Ini menjadi B1 aksen 3, -1. Selanjutnya titik C di sini pencerminannya 1, 2, 1, 2, C1 aksen 6, -1. Ini jaraknya sama anak-anak, kita cermati di sini nih jaraknya sama. Di sini jaraknya juga sama. Dari garis Y sama dengan 1. Nih. Koordinat titik sudut segitiga ABC1 yang merupakan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1 adalah A1 aksen 3, -7, B1 aksen 3, -1 dan C1 aksen 6, -1. Ke kegiatan kedua anak-anak, setelah kamu mendapatkan gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1, selanjutnya gambar garis X sama dengan -2. Dengan cara yang sama, gambar bayangan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan -2. Bayangan hasil pencerminan tersebut selanjutnya disebut dengan segitiga ABC2 dengan koordinat titik sudutnya antara lain A2 aksen, B2 aksen, dan C2 aksen. Baik anak-anak, untuk pencerminan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan -2 ini sudah Ibu gambarkan. Perlu anak-anak ketahui kalau garis X sama dengan -2 ini sejajar dengan sumbu Y berupa garis vertikal. Kita cermati, ini dimulai dari titik A dengan koordinat 3,9, jaraknya dari cermin ini 1, 2, 3, 4, 5 petak, 1, 2, 3, 4, 5 petak. Titik A 2 aksen -7,9 anak-anak. Selanjutnya titik B di sini 3,3, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya sama. Ini pada koordinat B2 aksen ini -7,3. Selanjutnya C 6,3 di sini anak-anak, koordinatnya hasil pencerminannya
Di sini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pada koordinat minus 10,3 anak-anak. Ini titik C 2 aksen. Ini Bu beri bantuan garis putus-putus, jaraknya sama anak-anak dari cerminnya anak-anak di sini. Ini Bu beri tanda jaraknya sama. Koordinat titik sudut segitiga ABC 2 yang merupakan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan minus 2 adalah A2 aksen, A2 aksen minus 7, 9, B2 aksen ini minus 7, 3, dan C2 aksen minus 10, 3. Ke pertanyaan ketiga, berapakah koordinat dari A1 aksen, B1 aksen, C1 aksen, A2 aksen, B2 aksen, dan C2 aksen? Baik, koordinat A1 aksen 3,-7, B1 aksen 3,-1, C1 aksen 6,1, A2 aksen minus 7,9, B2 aksen minus 7,3, dan C2 aksen minus 10,3. Lanjut ke materi, ayo kita gali informasi anak-anak. Amati koordinat bayangan hasil pencerminan ABC terhadap garis Y sama dengan 1 dan garis X sama dengan minus 2. Selanjutnya lengkapilah tabel di bawah ini. Tabel 3.2 koordinat titik sudut awal, dan bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1, terhadap garis Y sama dengan 1. Berarti yang di sini. Koordinat awalnya untuk titik A di sini adalah 3,9. Koordinat bayangan pada sumbu X di sini untuk titik A di sini untuk X-nya di sini 3, di sini tetap 3 anak-anak. Ini titik A di sini, nih maksud Ibu 3. Berarti kita tulis 3 di sini. Selanjutnya koordinat bayangan pada sumbu Y di sini 9, awalnya 9. Di sini menjadi negatif 7 anak-anak. Negatif 7 itu sama dengan 2 kali 1. 1 ini diberi penjelasan di sini, angka 1 menunjukkan bahwa bangun segitiga ABC direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Selanjutnya dikurang dengan 9. 9 ini menunjukkan, angka 9 menunjukkan bahwa koordinat awal titik A pada sumbu Y adalah 9. Baik, sekarang untuk titik B anak-anak. Koordinat awalnya adalah 3,3. Koordinat bayangan pada sumbu X di sini, ini di sini 3, di sini tetap 3 anak-anak, kita tulis 3 di sini. Selanjutnya koordinat bayangan pada sumbu Y di sini awalnya 3, ini awalnya 3 menjadi di sini negatif 1 anak-anak. Ibu tulis negatif 1. Negatif 1 itu sama dengan 2 dikali dengan 1. Selanjutnya dikurang dengan ini koordinat awal titik A yaitu 3. Awalnya 3 di sini anak-anak. Ini awalnya 3. 2 dikali 1 2, dikurang 3 negatif 1, sudah tepat. Selanjutnya titik C 6,3 di sini. Untuk koordinat bayangan pada sumbu X di sini. Di sini 6, di sini juga 6, tetap kita tulis 6 di sini. Koordinat bayangan pada sumbu Y awalnya adalah 3 di sini menjadi negatif 1 anak-anak. Ibu tulis negatif 1. Ini negatif 1 ini diperoleh dari 2 dikali dengan 1. Ini Y sama dengan 1 dikurang dengan koordinat awalnya Y-nya di sini 3. Ini dikurang dengan 3. 2 dikali 1 2 dikurang 3 negatif 1, sudah tepat. Selanjutnya tabel 3.3 anak-anak. Koordinat titik sudut awal dan bayangan hasil pencerminan di sini terhadap garis X sama dengan minus 2. Ini harusnya X sama dengan minus 2, bukan X sama dengan 2 anak-anak. Baik, sekarang kita cermati. Koordinat awalnya 3,9. Koordinat bayangan pada sumbu X ini 3,9 awalnya. Di sini untuk awalnya untuk yang X sumbu X ini 3, di sini menjadi negatif 7. Negatif 7 ini sama dengan 2
dikali dengan negatif 2. Negatif 2 ini menunjukkan, angka negatif 2 menunjukkan bahwa bangun segitiga ABC direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 2 di sini. Selanjutnya dikurang dengan 3. Angka 3 menunjukkan bahwa koordinat awal titik A pada sumbu X adalah 3. 3 yang ada di sini anak-anak, atau yang ada di sini nih. Selanjutnya koordinat bayangan pada sumbu Y di sini 9, awalnya 9, pada bayangannya juga 9. Kita tulis 9 di sini. Selanjutnya titik B, titik awalnya 3,3. Nih, titik awalnya 3,3. Selanjutnya B2 aksennya di sini minus 7 anak-anak untuk X-nya, untuk sumbu X-nya. 3 menjadi minus 7. Nih, minus 7 ini diperoleh dari ini sama dengan 2 dikali dengan pencerminan ini direfleksikan terhadap X sama dengan minus 2. Minus 2. Selanjutnya dikurangi dengan titik awalnya adalah 3, X-nya 3. Ini hasilnya adalah minus 7. 2 dikali minus 2 minus 4 dikurang 3 minus 7. Untuk koordinat bayangan pada sumbu Y tetap anak-anak. Di sini 3, di sini juga 3. Tulis 3 di sini. Lanjut untuk titik C 6,3. Koordinat bayangan pada sumbu X. Di sini minus 10,3 anak-anak. Ini untuk yang sumbu X awalnya adalah 6 menjadi minus 10. Ini Ibu tulis awalnya 6 di sini menjadi minus 10. Ini sama dengan 2 dikali dengan minus 2. Minus 2 anak-anak, ini minus 2. Selanjutnya dikurang dengan titik awalnya X-nya adalah 6. Ini 2 dikali minus 2. Ini atau Ibu jelaskan terlebih dulu anak-anak biar jelas tulisannya di sini. 2 dikali dengan minus 2. Selanjutnya dikurang 6. 2 kali minus 2 minus 4 kurang 6 minus 10 anak-anak. Selanjutnya koordinat bayangan pada sumbu Y tetap anak-anak. Awalnya 3, di sini juga 3. Kita tulis angka 3. Lanjut ke materi diskusi dan berbagi. Setelah kamu melakukan kegiatan 4 di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini melalui diskusi dengan teman sebangkumu. Kegiatan diskusi yang ke-1, pertanyaannya, pada pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1, apakah koordinat X dari titik sudut segitiga ABC dan bayangannya sama? Jawabannya, pada pencerminan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 1, koordinat X dari titik sudut segitiga ABC dan bayangannya sama. Selanjutnya, menurutmu apakah jika segitiga ABC dicerminkan terhadap garis sembarang garis Y sama dengan H, dengan ini Y sama dengan H, anak-anak, dengan H merupakan bilangan bulat, garis Y sama dengan H merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Tadi sudah Ibu beri penjelasan. Maka koordinat titik sudut pada sumbu X dari bayangannya akan selalu sama dengan bangun aslinya. Baik, kita cermati. Jika segitiga ABC dicerminkan terhadap sembarang garis Y sama dengan H merupakan bilangan bulat, maka koordinat titik sudut pada sumbu X dari bayangannya sama dengan bangun aslinya. Tadi sudah Ibu jelaskan pada tabel. Lanjut ke pertanyaan kedua anak-anak. Berdasarkan kegiatan 4 dan hasil pengamatanmu pada tabel 3.2 di atas, menurutmu bagaimana rumus untuk mendapatkan koordinat bayangan pada sumbu Y dari suatu titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H? Berdasarkan tabel tadi anak-anak, rumus untuk menentukan koordinat bayangan pada sumbu Y dari suatu titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H adalah 2 dikali H tadi, 2 dikali 1 tadi dikurang dengan Y awal anak-anak. Ini Y awalnya ini Ibu sebut Y1 untuk sementara. Untuk selanjutnya Ibu langsung menyebut dengan Y karena Ibu takutnya anak-anak ini bingung dengan Y yang ada di sini. Ini Y1 ini, atau Ibu bacakan dulu, atau 2H, 2 dikali H ini 2H dikurang Y1. Ibu beri catatan,
Y1 merupakan ordinat atau nilai Y pada titik awal. Untuk selanjutnya kita sebut Y saja anak-anak. Ke pertanyaan ketiga, pada pencerminan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan -2, apakah koordinat Y dari titik sudut segitiga ABC dan bayangannya sama? Pada pencerminan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan -2, koordinat Y dari titik sudut segitiga ABC dan bayangannya sama. Selanjutnya, menurutmu apakah jika segitiga ABC dicerminkan terhadap sembarang garis X sama dengan H di sini, dengan H merupakan bilangan bulat, garis X sama dengan H ini merupakan garis yang sejajar sumbu Y, tadi sudah Ibu jelaskan, maka koordinat titik sudutnya pada sumbu Y dari bayangannya akan selalu sama dengan bangun aslinya? Jawabannya, jika segitiga ABC dicerminkan terhadap sembarang garis X sama dengan H merupakan bilangan bulat, maka koordinat titik sudut pada sumbu Y dari bayangannya sama dengan bangun aslinya. Sudah Ibu jelaskan tadi anak-anak. Ke pertanyaan keempat, berdasarkan kegiatan 4 dan hasil pengamatanmu pada tabel 3.3 di atas, menurutmu bagaimana rumus untuk mendapatkan koordinat bayangan pada sumbu X dari suatu titik yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H? Ini Ibu beri pembahasan di bawah. Rumus untuk mendapatkan koordinat bayangan pada sumbu X dari suatu titik yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H adalah 2 dikali H dikurang X1. Untuk sementara Ibu sebut dengan X1 atau 2H dikurang X1. Ibu beri catatan X1 merupakan absis atau nilai X pada titik awal. Untuk selanjutnya ini Ibu hanya agar anak-anak tidak bingung dengan X di sini nih. Di sini X1 ini nilai absis pada titik awal, nilai X pada titik awal. Jadi untuk menentukan koordinat bayangannya ini adalah 2H dikurang X untuk selanjutnya. Lanjut ke materi sedikit informasi anak-anak, simetri lipat. Beberapa gambar dapat dilipat sedemikian sehingga setengah bangun tersebut sama dengan bagian lainnya. Lipatan yang dimaksud merupakan garis refleksi yang disebut garis simetri atau simetri lipat. Untuk huruf G ini tidak memiliki simetri lipat anak-anak karena ini tidak ada, kalau dilipat ini tidak ada bagian setengah bangun yang sama dengan bagian lainnya. Untuk huruf A memiliki satu simetri lipat anak-anak. Ini garis simetrinya di sini, kalau ini dilipat ini tepat anak-anak. Setengah yang lain ini sama persis dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya untuk huruf H mempunyai dua simetri lipat anak-anak. Ini untuk garis simetrinya digambarkan, satu vertikal, satu horizontal. Dan untuk bangun yang sebelah kanan ini memiliki lebih dari dua simetri lipat. Kita cermati. Kalau dengan garis yang di sini ini kita lipat juga tepat, kalau yang di sini juga tepat anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.